Betapa tidak kita bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat anugerah Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kita sungguh boleh ada di minggu pertama di bulan Agustus ini. Ini adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Jikalau kita bisa melewati bulan demi bulan, terlebih melewati akan masa-masa sulit ini dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Terlebih kita akan menerima roti dan anggur. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus nanti. Dan secara khusus kita juga bersyukur di bulan ini menjadi bulan yang berbahagia bagi negara kita sebagai bulan kemerdekaan. Karena itu mari kita memuji Tuhan, kita siapkan hati, kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak, kita berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu jemaat, saya undang kita berdiri. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Keesaan 719 bait 1 dan 2. Betapa tidak kita bersyukur. Haleluya. Betapa tidak kita bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat anugerah Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Bapak Ibu, mari kita mensyukuri nikmat dan anugerah Tuhan buat hari dan ibadah ini. Karena itu mari kita menyerahkannya dengan berkata bahwa pertolongan kita dalam kebaktian raya minggu pagi hari ini yang dirangkaikan dengan perjamuan kudus adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Maka kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus kiranya turun menyertai kita sekalian. Haleluya. 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 Haleluya.
Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Demikianlah nas pembimbing ibadah kita pada minggu ini, yang terambil dari Matius 6 ayat 25. Demikian sabda Tuhan. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini dengan rasa sesal dan malu, kita merendahkan diri, kita mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari jemaat Tuhan kita merendahkan diri, kita menundukkan kepala, kita memohon belas kasih dan pengampunan Tuhan. Sungguh Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami ini ada karena anugerah-Mu. Dan oleh anugerah itulah yang sungguh boleh membawa kami bisa sampai kepada minggu pertama di bulan Agustus ini. Adalah merupakan perjuangan yang tentu tidak mudah. Karena di tengah situasi ini kami masih ada dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan dalam berkat Tuhan. Terlebih lagi kami boleh beribadah kepada Tuhan. Namun seketika kami sadar bahwa siapakah kami di hadapan-Mu ya Tuhan, yang sebenarnya tidak layak, tapi Tuhan melayakkan kami. Yang sebenarnya berdosa, tapi Tuhan Engkau menerima kami. Karena itu Tuhan, kami datang memohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami datang memohon pengampunan-Mu Tuhan. Kasihanilah dan ampunilah kami atas apa yang kami pikirkan, katakan, bahkan perbuat melawan kehendak Tuhan. Kami mohon sekali lagi Bapa, belas kasih-Mu Tuhan atas setiap kami. Biar kami boleh layak dan boleh menikmati dan mengalami berkat-Mu di dalam dan melalui ibadah ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Karena itu dengarkanlah berita anugerah serta petunjuk hidup baru. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena itu Matius 6 ayat 33 dan Yohanes 6 ayat 27 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidupnya yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Demikianlah sabda Tuhan untuk berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita akan mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita sungguh boleh melewati hari demi hari di bulan yang sudah kita lalui dan ada lagi di bulan ini. Dan mari kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mau melangkah dengan Tuhan melalui firman-Nya. Biarlah Tuhan yang akan selalu menolong kita. Tuhan yang selalu akan memelihara kita. Dan Tuhan yang selalu akan menjaga keluar masuk kita. Firman-Nya menjadi pelita dan suluh, terang dan petunjuk dalam kehidupan kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku
tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan, Engkaulah pertolongan dalam hidup kami. Engkaulah yang menjadi perlindungan, menjadi penjaga dan pemelihara hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itulah yang sungguh Tuhan jadi keyakinan kami, yang juga Tuhan sudah nyatakan dan buktikan dengan Engkau setia terhadap setiap keadaan hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Mari Tuhan, bawa kami untuk sungguh-sungguh memiliki akan iman percaya kepadamu, akan sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan ada dalam setiap musim hidup kami. Dan biarlah kami boleh melewati hari-hari kami apapun dengan berkemenangan bersama dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami butuh Engkau untuk hari ini. Engkau lagi akan bersabda, berfirman melalui hamba-Mu. Biarlah Tuhan Engkau teguhkan hati pikiran kami, sehingga Tuhan kami boleh sungguh-sungguh mampu menjalani hidup kami. Karena firman Tuhan meneguhkan, tetapi Tuhan juga
yang adalah perlindungan kami, yang akan selalu menjaga dan melindungi kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus urapi hamba-Mu dan semua jemaat-Mu. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita buka firman Tuhan, buka Alkitab kita, terambil dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Kemudian dalam Yohanes 6 ayat 11 sampai 12. Ada 2 bagian firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan kita pada minggu ini. 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai dengan 44. Dengan perikop memberi makan 100 orang. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 11-12 berkata, lalu Yesus mengambil roti itu, ia mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar serta memelihara firman-Nya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, serta diberkati Tuhan. Dan minggu mengawali bulan ini kita bersyukur kita akan diteguhkan dan diberkati dengan firman Tuhan yang bertemakan orang akan makan bahkan ada sisanya. Itulah tema minggu ini. Ya, menarik ya. Orang akan makan bahkan ada sisanya. Nah, itulah yang disampaikan dalam ayat yang kita barusan sudah baca. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya kita tahu saat-saat ini ya bangsa kita sedang diuji dan diizinkan Tuhan untuk menghadapi berbagai macam masalah yang sulit dan pahit karena pandemi COVID dan juga ekonomi. Dan kedua masalah tersebut seakan-akan telah meluluh lantahkan dan telah melumpuhkan sendi-sendi perekonomian dan kesehatan bangsa kita. Yang menyebabkan ya tidak sedikit orang ya susah untuk hidup, susah juga untuk mencari makan, susah juga untuk berusaha. Karena keterbatasan dan memang dibatasi. Nah, dalam situasi-situasi seperti ini yang kita tidak tahu kapan selesainya, masih adakah asa, masih adakah harapan? Karena semuanya tidak bisa kita pastikan. Masih bisakah kita terus hidup? Masih bisakah kita makan dan masih bisakah kita bertahan? Nah, Bapak Ibu, di tengah keadaan dan situasi ini kita bersyukur karena firman Tuhan untuk membawa kita memandang dan melihat akan sesuatu yang di luar apa yang kita khawatirkan dan takutkan. Sebagaimana tema minggu ini bahwa orang akan makan, bahkan ada sisanya. Itu mengindikasikan atau menerangkan kepada kita bahwa jangan takut, jangan khawatir. Jangan kita putus asa. Orang akan makan dan bahkan ada sisanya. Kira-kira demikianlah tentu menjadi maksud dan tujuan adanya tema ini. Nah, karena itu mari kita akan dalami dan kita akan renungkan bersama firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Bahwa sesungguhnya di sini diceritakan ada seorang pelayan Elisa yang berasal dari Baal Salisa yang membawa 20 roti jelai dan gandum yang baru dalam sebuah kantongnya.
Dia hendak memberikannya kepada Elisa. Ya. Tetapi ketika diketahui Elisa bahwa pelayannya membawa 20 roti jelai dan gandum yang baru itu, Elisa langsung menyuruh pelayan atau hambanya itu untuk menghidangkannya kepada orang lain, kepada 100 orang yang lapar itu. Nah, bagi pelayan atau bagi hambanya Elisa, hal itu menjadi masalah besar. Mengapa? Sebab bagaimana ia dapat membagikan akan roti 20 itu kepada yang 100 orang itu. Ya. Siapa yang nanti harus bertanggung jawab dengan mereka yang tidak kebagian begitu. Belum lagi mereka harus menanggung malu. Ya kalau banyak orang yang tidak dapat makan. Nah itulah pertimbangan dan itulah perhitungan yang dipikirkan oleh seorang hamba ini. Atau pelayan Elisa ini. Dan saya rasa juga bahwa kalau itu diperhadapkan dengan kita juga pasti demikian. Wah, bagaimana bisa gitu ya. Saya punya roti 20 terus bagi kepada 100 orang. Mana cukup gitu ya. Tapi menarik di sini dikatakan oleh Elisa bahwa berikanlah kepada orang-orang itu. Elisa tidak mau terkondisikan dengan segala kekurangan itu. Tetapi di sini Elisa memerintahkan dengan keyakinan, berikanlah orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Sebab beginilah firman Tuhan. Saudara, ini penting sekali ya. Dan Alkitab menginformasikan bahwa setelah dihidangkan roti jelai dan gandum yang baru itu kepada 100 orang itu, mereka akhirnya apa? Bisa makan. Alkitab berkata dalam ayat 44, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Nah saudara, ternyata makanannya itu cukup. Makanannya itu cukup untuk 100 orang. Bahkan ada sisanya lagi. Wow, luar biasa. Ya. Ini persis sama dengan peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, belum beserta perempuan dan anak laki-lakinya kan. Sama. Ya. Ada sisanya lagi. Ini menarik untuk kita renungkan. Orang akan makan bahkan ada sisanya. Nah, melalui firman Tuhan ini ada beberapa pesan penting bagi kita untuk kita sungguh-sungguh menghidupinya. Bagaimana orang akan makan bahkan ada sisanya. Setidaknya ada 4 hal yang kita renungkan. Yang pertama, pesannya adalah janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kalau dalam nats pembimbing tadi tentang apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Tapi percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ini hal yang harus menjadi sikap kita pertama. Dan Nabi Elisa melalui firman Tuhan ini hendak menantang sekaligus mengajak kita semua untuk mari percaya dan yakinilah dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Allah selalu sanggup menyediakan kebutuhan umatnya. Bahkan dalam situasi-situasi yang nampaknya hampir saja tidak ada jalan keluar. Tetapi percayalah, Dia Tuhan tidak pernah terlambat. Dia Tuhan yang tepat pada waktunya. Sebagai Tuhan yang adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupi. Dan itu akan sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya inilah yang harus sungguh-sungguh kita sadari. Dia Tuhan, Dia Allah, Dia pemelihara. Sebagaimana Daud berkata, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya bahwa Dialah sungguh menjadi provider kita. Dialah sungguh menjadi pemelihara dalam seluruh kehidupan kita. Sebagaimana pujian tadi. Tuhan selalu menjagaku. Tuhan selalu memeliharaku. Di setiap musim hidup kita. Dialah Tuhan kita. Karena itu yang harus kita hidupi dalam konteks ini adalah percayalah. Yakinlah kepada Tuhan. Sebagaimana Elisa berkata ketika pelayan dia ragukan bagaimana bisa. Tapi dia meyakinkan, dikatakan berikanlah. Berikanlah kepada orang-orang ini. Sebab firman Tuhan
berkata bahwa mereka akan makan dan bahkan ada sisanya. Ini adalah sebuah kepercayaan yang tidak datang begitu saja, tapi lahir dari keintiman, lahir dari sebuah hubungan yang sungguh-sungguh tahu dan sungguh-sungguh sadar bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang hidup, yang tidak pernah mengecewakan, tidak pernah melupakan dan meninggalkan orang-orang yang berharap dan yang percaya kepadanya. Mazmur 34 ayat 11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Perhatikan di sini ada kata, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Untuk berkaitan dengan tanggung jawab atau bagian Allah, gak usah kita ragukan. Karena dia Allah yang menyediakan. Dia Allah yang menjadi pencipta, pemelihara hidup kita. Sudah pasti. Tapi mengapa kadang-kadang kita tidak alami berkat Tuhan itu, pemeliharaan Tuhan itu? Itu karena masalah kita kurang percaya. Karena itu percayalah. Di tengah situasi sulit apapun, percayalah dia ada dan dialah pemelihara hidup kita. Amin. Yang kedua, pesannya atau pelajaran bagi kita adalah apa? Ketaatan. Ketaatan melakukan firman Tuhan adalah kunci terjadinya mujizat. Sesuatu yang mustahil. Bersama Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Inilah yang dialami oleh pelayan ini. Dan bahkan 100 orang yang disampaikan tadi. Perhatikan ayat 44. Dikatakan lalu dihidangkannya di depan mereka. Maka makanlah mereka dan ada sisanya. Sesuai dengan firman Tuhan. Nah, pertanyaan siapakah yang menghidangkannya? Yaitu seorang hamba atau pelayan Elisa. Pertanyaannya juga apa dasar hambanya Elisa melakukannya? Jawabannya ketaatannya akan perintah Elisa sebagaimana firman Tuhan untuknya. Dan akhirnya benar 100 orang itu bisa makan dan bahkan ada sisanya. Ini mujizat. Maka pesan penting dan poin penting di sini adalah melangkahlah, lakukanlah segera firman Tuhan itu. Jangan Anda berdebat, jangan Anda berdiskusi, jangan Anda menundanya, apalagi meragukannya. Tetapi lakukan apa yang engkau dengarkan, apa yang engkau sungguh-sungguh renungkan. Lakukan firman Tuhan. Maka mujizat demi mujizat, hal-hal yang mustahil bagi Tuhan, dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebagaimana Yesus ketika menjumpai Petrus, pada waktu Petrus sedang membasuh jala dan perahunya, karena apa? Semalam-malaman mereka tidak dapat ikan. Karena mereka sudah mencari kemana-mana gak bisa. Tapi besok paginya ketika Yesus ada di tepi pantai mau mengajar. Setelah itu Yesus berkata kepada Petrus, tebarkanlah jalamu. Pada waktu itu hari sudah siang. Dan ditebarkan jala di tempat yang tidak begitu dalam. Tapi apa yang terjadi? Banyaknya jumlah ikan yang mereka miliki. Mereka dapat, mereka tangkap. Nah, apa yang menyebabkannya? Yang menyebabkannya adalah apa? Ketaatan Petrus. Waktu Yesus berkata, tebarkanlah jalamu. Petrus berkata kepada Yesus apa? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Bukan bekerja hanya biasa, bekerja keras semalam-malaman lagi. Mereka punya pengalaman, apalagi mereka sudah kerahkan. Tapi dikatakan apa? Kami tidak menangkap apa-apa. Namun yang menariknya perkataan Petrus begini. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan jala juga. Nah, ini penting. Karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan jala juga. Maka ini prinsip bagi setiap kita. Ketika kita dengar firman Tuhan. Memang Yesus tidak berkata langsung kepada kita. Tapi firman Tuhan yang kita renungkan. Karena itu baca firman. Supaya engkau tahu apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan engkau taat. Maka mujizat demi mujizat terjadi dalam hidupmu. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah poin yang kedua. Yang ketiga dikatakan, janganlah hidup untuk diri sendiri. Melainkan untuk orang lain juga. Ayat 42. Di sana dikatakan ayat 42. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah itu roti hulu jelai. 20 roti jelai serta gandum yang baru dalam kantung. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Nah, saudara, sebenarnya roti jelai itu untuk Elisa.
Tetapi Elisa tidak egois. Elisa memberi roti jelai dan gandumnya dahulu kepada 100 orang itu. Dan dia berikan semua yang ada padanya. 20 roti, tidak setengah-setengah. Bahkan semuanya all out. Dan terjadilah mujizat. Nah saudara, kalau saudara mau ingin mengalami mujizat, lakukanlah terlebih dahulu kepada orang lain. Dan Tuhan akan buat menjadi luar biasa dalam hidupmu. Ini juga yang terjadi kepada seorang janda di Sarfat. Ketika Elia meminta supaya dia mengolah tepung yang ada di genggaman tangannya hanya itu saja. Mungkin perempuan ini berkata, waduh ini tidak bisa lagi. Aku cuman hanya hidup dengan segenggam roti ini dan dengan anak saya. Tidak tahu besok saya mau makan apa. Tetapi itulah yang tadi dikatakan. Karena ada orang yang membutuhkan. Maka janda Sarfat ini dia mengolah dan mendahulukan orang lain. Maka apa yang terjadi? Justru dia diberkati dan dia bisa hidup dengan mujizat, dengan perbuatan, dengan berkat-berkat Tuhan. Wow, luar biasa. Ini menarik bagi kita untuk kita sungguh hidupi di saat-saat seperti ini. Saudara, kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan, berilah kepada orang lain. Dahulukanlah kepentingan orang lain. Maka Tuhan akan membalaskannya lebih dari apa yang kau pikirkan. Dan yang keempat, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah saudara, meski di dalam nats ini tidak disebutkan, tetapi peristiwa mujizat yang dialami oleh Nabi Elisa ini justru juga dialami oleh apa yang dikatakan 5.000 orang pada peristiwa Yesus membuat mujizat memberi makan 5.000 orang dalam Yohanes 6 yang sudah kita baca tadi. Dikatakan di sana, disampaikan bahwa mereka pun bisa makan dan ada sisanya. Mengapa itu terjadi? Karena ada doa, ada pengucapan syukur, ada permohonan berkat kepada Tuhan. Yohanes 6 ayat 11 berkata, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Kemudian di dalam Matius 14 ayat 19 berkata, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Saudara, kebenaran ini hendak menyatakan kepada kita bahwa berkat apapun dan seberapapun yang kita punya, yang kita dapatkan, bersyukurlah, berdoalah, memohonlah berkat atasnya. Maka kita akan merasa cukup, kita akan bisa menikmatinya dan bahagia karenanya. Tetapi sebaliknya, sekalipun yang kita miliki dan kita dapatkan berlimpah-limpah, tetapi tanpa doa, tanpa ucapan syukur, maka yang terjadi adalah apa? Sungut-sungut. Yang terjadi adalah bantah-bantahan. Ya, saudara, ini banyak yang terjadi. Orang tidak puas, orang tidak pernah merasa cukup. Padahal dia sudah punya segalanya. Dia sudah secara manusia semua sudah terpenuhi. Apalagi kebutuhannya. Kebutuhan apa? Ya, masalah pokok, ya. Kebutuhan primernya sudah terpenuhi. Kebutuhan sekundernya juga sudah terpenuhi. Tapi dia tetap merasa tidak cukup dengan itu. Itu kenapa? Ya, karena tidak pernah merasa bersyukur dan tidak mendoakannya dan tidak membawanya kepada Tuhan. Dan ingat bahwa berkat Tuhan itu bukan persoalan hanya masalah jasmani materi, tapi berkat Tuhan itu juga berkaitan dengan masalah ketenangan hati, bicara tentang damai sejahtera. Apa artinya kita punya segalanya tetapi kita tidak bisa menikmatinya? Ya, itu sebabnya dalam Amsal 17 ayat 1 berkata, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Dan ingat bahwa Tuhan bisa kasih kita kekayaan, makan minum, tetapi Dia juga bisa membuat kita tidak bisa menikmati semua yang kita peroleh itu. Itu ada dalam Pengkhotbah 5 ayat 17 sampai 18. Dia bisa mengaruniakan kita kekayaan, tapi Dia tidak memberikan kita kuasa untuk menikmatinya. Bahkan di dalam Mazmur 127 ayat 2. Di dalam ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi ini relevan dan korelasi dengan
Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak bisa menambahin. Karena itu pesan dan kesimpulannya bagi kita, ketika diperhadapkan dengan situasi sulit apapun, termasuk saat-saat kita mengalami pandemi ini, marilah hati kita, mata kita tertuju, terarah, dan terpandang kepada Kristus. Yang sungguh-sungguh dialah Tuhan. Yang sungguh adalah kebenaran itu sendiri. Jangan kepada fakta, jangan kepada keadaan, jangan kepada masalah. Sebab Tuhan itu yang kita sembah adalah Tuhan yang lebih besar dari segala masalah apapun juga. Sebab Dia sanggup memelihara hidup kita. Dia sanggup mencukupkan kebutuhan makan, minum, pakai kita. Bahkan Dia yang menyertai dan menjaga keluar masuk hidup kita. Kalau untuk kehidupan keselamatan, hidup kekal, Dia anugerahkan masakan untuk kehidupan hari-hari. Dia tidak sediakan, Dia tidak cukupkan. Karena itu di sini dikatakan tema orang akan makan, bahkan ada sisanya. Itu artinya apa? Jangan takut, jangan khawatir. Tetapi apa? Optimislah, bersemangatlah, teruslah berkarya. Sebab ada Tuhan yang memastikan bahwa orang akan makan. Dan bahkan ada sisanya. Dialah jaminan hidup kita. Jika dikatakan ada sisanya, itu artinya jangan dibuang-buang, jangan dihambur-hambur. Tetapi itu artinya Tuhan mau menghendaki kita untuk tidak hidup boros. Tidak sia-siakan berkat Tuhan. Atau hambur-hamburkan berkat Tuhan. Melainkan Tuhan menghendaki kita untuk bisa memakainya nanti. Untuk memberkati lebih banyak lagi orang. Untuk dipulihkan, diselamatkan. Melalui berkat-berkat yang sudah Dia berikan lebih. Supaya kita memakainya dengan efektif. Dengan tepat bagi kehidupan dan kemaslahatan kehidupan orang banyak. Tuhan kiranya menolong memberkati kita dalam menjalani bulan ini, minggu ini. Mari percaya dan optimislah bahwa ada makanan dan bahkan ada sisanya. Itu artinya jangan takut, jangan khawatir. Ada Tuhan dan Dialah yang akan memelihara hidup kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan dan meneguhkan kami untuk sungguh percaya kepada Tuhan. Yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, selamanya. Engkaulah yang sudah menyelamatkan dan memelihara umat-Mu. Sampai sekarang ini pun tetap sama. Engkau tetap setia dan tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Mari Tuhan yakinkan akan hal itu di hati kami. Yang sungguh kami tahu dan sadari sering kami ragukan dan sangsikan. Sering kami goyah melihat situasi dan mengalami keadaan sulit. Tapi biarlah firman Tuhan minggu ini meyakinkan, meneguhkan kami untuk bangkit, untuk optimis, untuk percaya dan yakin menjalani hidup ke depan. Di tengah situasi apapun kami tidak pernah kehilangan akan segala berkat Tuhan. Bahkan lebih dari itu kami dipakai Tuhan untuk kami memiliki sisa, memiliki kelebihan-kelebihan berkat untuk dipakai memberkati atau menjadi berkat bagi orang lain juga. Demi Kristus Tuhan, kami mohon meteraikanlah itu di hati kami. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari saya undang bangkit berdiri. Bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad. Mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan keyakinan dengan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita saatnya akan menerima roti dan anggur, menerima sakramen perjamuan kudus
Karena itu mari siapkan hati diri kita. Kita mengangkat pujian Kidung Keesaan 449. Bait pertama, berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Yang terkasih dalam Tuhan, siapkanlah dirimu dan arahkanlah hatimu untuk menerima perjamuan kudus ini, serta dengarkanlah ketetapan-ketetapannya. Hakikat perjamuan kudus. Perjamuan kudus dilaksanakan berdasarkan firman Allah sebagai peringatan akan kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Roti melambangkan tubuh Yesus yang menderita dan mati untuk menciptakan tubuh baru, yaitu jemaatnya. Darah Kristus ditumpahkan di kayu salib untuk pengampunan dosa kita dan hidup yang kekal. Karena itu mari kita memiliki sikap yang benar ketika menghadap perjamuan kudus. Bahwa yang pertama, hendaklah keberadaan tubuh, jiwa, roh kita tertuju hanya kepada penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Kedua, hendaklah kita menyelidiki hati dan pikiran kita dan mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Apabila kita bermusuhan dengan orang lain, dengan saudara atau sesama anggota jemaat, maka kita wajib mengampuninya serta berdamai dengan dia. Yang ketiga, janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dalam iman carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Dan yang keempat, perjamuan kudus disediakan bagi mereka yang sudah lahir baru, dibaptis dewasa atau sudah menerima sidi jemaat. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saatnya kita akan masuk dalam prosesi perjamuan kudus. Mari kita mengambil waktu kita mau berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan menerima tubuh-Mu dan darah-Mu melalui roti dan anggur yang ada ini. Mohon Tuhan kuduskan, layakkan, suci, kuduskan, tahir, bersih, murnikan kami. Sehingga kami boleh berkenan menerima tubuh-Mu dan darah-Mu melalui roti dan anggur ini. Mari ya Tuhan, layakkanlah kami dan kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami kepadamu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Matius 26 ayat 26 sampai 27 berkata, Yesus mengambil roti, dia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya serta berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian sesudah itu ia mengambil cawan atasnya dan mengucap syukur serta berkata, minumlah semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Karena itu mari bagikanlah di antara saudara-saudaramu. Dan isi
semua jemaat sudah mendapatkannya? Saya undang kita semua berdiri. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang ini peganglah roti di tanganmu, angkatlah tinggi-tinggi serta dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari dengan penuh ucapan syukur dan iman yang sungguh kepadanya, makanlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang peganglah anggur di tanganmu, angkatlah tinggi-tinggi serta dengarkanlah firman Tuhan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari Bapak Ibu dengan penuh ucapan syukur dan iman yang sungguh hanya kepadanya, minumlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa setiap kali kita makan roti dan minum anggur ini, kita sungguhnya memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus yang boleh kami terima pada minggu pertama di bulan ini. Mengingatkan kami bahwa hidup kami ada karena anugerah-Mu. Sekaligus juga membawa kami untuk sadar bahwa kami harus berjalan bersama dengan anugerah itu. Dan karena itu kami memohon pertolongan-Mu ya Roh Kudus, pimpin dan tuntun kami. Sehingga dengan kami menerima perjamuan kudus ini, meyakinkan kami, menguatkan kami, dan mendorong kami untuk sungguh bisa optimis melangkah di minggu-minggu ke depan di bulan ini. Dan percaya bahwa Tuhan pemelihara hidup kami. Dia memberi kami makan, bahkan ada sisanya. Dengan sisa itu kami boleh menjadi berkat sepanjang bulan ini. Dan terlebih kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Mari Bapa, penuhi hati kami dengan firman-Mu, dengan Roh Kudus-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah menerima perjamuan kudus pada minggu ini. Karena itu mari sebagai respon kita akan memberikan persembahan sebagai buah syukur kita kepada Tuhan. Mari kita memberi dengan penuh sukacita, bukan dengan sedih hati atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kita memberikan kantong persembahan, diedarkan di rumah kita masing-masing. Ada juga kita bisa transfer melalui rekening kas gereja. Dan bahkan juga diingatkan kita masih punya tanggung jawab untuk melunasi uang sewa atau kontrak yang sudah hampir selesai. Mari kita angkat pujian. Begitu besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya.
mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji Tuhan Bapak Ibu, saat ini kita akan masuk dalam doa persembahan, doa syafaat, dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat kasih dan anugerah-Mu yang kami boleh rasakan dalam minggu ini. Sehingga kami boleh ada di bulan baru, di minggu pertama. Dan terima kasih kami sudah memberi akan persembahan syukur kami kepadamu. Berkenanlah Tuhan menerima dan memakainya serta memberkatinya untuk boleh sungguh menjadi alat Tuhan melebar luaskan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini melalui pelayanan gereja Pokpu Kristus Kota Wisata. Berkati semua majelis yang mengelolanya, bahkan semua jemaat yang sudah memberi, bahkan yang belum sempat memberi, Tuhan kiranya memberkati. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami juga mau berdoa syafaat di hadapan-Mu. Kami menyerahkan kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, misi dalam negeri dan luar negeri. Kami juga berdoa khususnya Pendeta Charles, Omatan dan keluarga, dan juga hamba-hamba Tuhan yang lain. Tuhan jaga lindungi mereka dan Tuhan memberkati hidup mereka. Saat ini kami menyerahkan juga bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin negara, khususnya presiden, wakil presiden, supaya Tuhan beri roh takut akan Tuhan dalam mengkoordinir atau dalam menjalani akan setiap pemerintahan yang ada, dengan jajaran yang ada, Kabinet Indonesia Maju, bahkan bersama dengan lembaga legislatif yudikatif. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Khususnya di tengah menghadapi pandemi COVID ini. Biar Tuhan beri hikmat dan kemampuan. Sehingga semua tahapan demi tahapan kebijakan boleh dapat dilalui, dapat dijalani, dapat juga ditaati, dipatuhi oleh warga bangsa. Sehingga pandemi ini boleh segera berlalu dan Indonesia boleh bangkit kembali pulih untuk sungguh membangun akan kehidupan ke depan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat bahkan gereja-Mu, khususnya hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati baik para pendeta, majelis, dan pengerja, pengurus gereja. Tuhan jaga lindungi, Tuhan beri kesehatan, bahkan Tuhan tolong supaya kami tetap semangat melayani di tengah masa-masa seperti ini. Biarlah roh yang daripada Tuhan terus menyala-nyala dan kami terus semangat untuk melayani Tuhan. Berkati juga Tuhan akan seluruh pelayanan yang kami lakukan. Secara khusus kami berdoa menyerahkan pelayanan daring atau online seperti ini. Tuhan juga menolong supaya jemaat-Mu boleh juga antusias dengan penuh kerinduan mengikutinya. Dan biarlah firman Tuhan dan setiap berkat ibadah itu pun boleh memberkati jemaat Tuhan. Kami juga menyerahkan kepada Tuhan untuk jemaat-jemaat yang sudah lanjut usia. Kami topang doa supaya Tuhan yang selalu bersama dengan mereka. Di masa tua mereka tetap bersukacita, ada damai sejahtera, ada perlindungan, ada sukacita dari Tuhan. Sehingga mereka juga terus menjadi berkat bagi anak, cucu, dan segenap keturunan, bahkan generasi gereja-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan jemaat-Mu yang sakit dan dalam pemulihan. Itu Ibu Suti Sutompul, Oma Eki, Palian Palanto, Adik Michael Tirtawinata, Opung Cindy, Eyang Muji Rahayu, Bapak Penatua Sahala Manik dan Ibu Dasa, Kelvin, Eyang Ian Mas Paitela, Ayahanda Pak Kristianto Purnawan, Ibu Juliana Gultom, Ibu Ida Simatupang, Ibu Caili Rating. Kami doakan supaya Engkau juga yang berserta dengan mereka semua ya Tuhan, di tengah kelemahan, di tengah sakit ini Tuhan Engkau hadir menguatkan, menghibur dan membantu mereka di ranjangnya waktu sakit. Dan sebagaimana firman-Mu, di tempat tidurnya Engkau Tuhan pulihkan mereka sama sekali dari sakit mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan, dan anak-anak SLB Kriakon, supaya juga Tuhan berkati anak-anak kami ini tetap mereka sehat dan semangat terus menjalani segala apapun di tengah masa ini, di tengah situasi ini, supaya mereka juga terus dipakai Tuhan menjadi berkat. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang sudah Tuhan anugerahkan usia di sepanjang minggu yang sudah dilalui. Kami bersyukur Tuhan untuk Ibu Sri, untuk Saudara Immanuel Aga Pantasora Manopo, untuk Bapak Yusuf Latus Swai, untuk Saudara Tueni, Bapak Pendeta Esra Putra Jaya Tiolemba, dan Adik Diana Maharati Pangaribuan.
Untuk saudara-saudara kami yang sudah Tuhan tambahkan usia di panjang minggu ini, Tuhan kiranya memberkati. Biarlah dengan bertambah usia mereka, mereka juga bertambah-tambah mencintai Tuhan, mengenal Tuhan. Bahkan hidup menyerahkan diri, melayani dan memuliakan Tuhan. Diberkatilah segala kehidupan mereka, rumah tangga mereka, studi mereka, masa depan mereka, dan pelayanan hidup mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa dan serahkan sepanjang minggu dan bulan ke depan hanya dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menyertai seluruh jemaat-Mu. Jaga lindungi kami dari segala yang jahat, terlebih dari segala sakit COVID ini. Dan Tuhanlah yang menjadi gembala nakoda agung, menyertai, melindungi, dan memberkati kami. Ini doa kami, syafaat kami. Kami bawa kepadamu dengan mohon ampun atas salah dosa kami, dengan mengalaskannya di dalam satu nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah di ujung atau di akhir ibadah kita. Mari ingat firman Tuhan bahwa ada makanan, bahkan ada sisa. Itu artinya jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir. Ada Tuhan besertamu. Dia akan menjaga dan memelihara, bahkan memberkati lebih dari apa yang kita pikirkan. Melangkahlah ke depan dalam bulan ini dengan keyakinan Tuhan beserta kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Jangan kamu khawatir. Burung di udara Dia pelihara, apalagi dirimu. Amin. Puji Tuhan. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di sorga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di sorga memelihara. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, arahkan hatimu hanya kepada Tuhan serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari saat ini, esok, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Amin. Tuhan, Bapak Ibu, mari kita bersaat teduh sejenak bersyukur akan ibadah yang sudah boleh berlangsung. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai gembala dan majelis menyampaikan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Shalom. Bertanah air kaya dan subur,
lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat anugerah Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.